Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan kenaikan PPN menjadi 12% baru akan diputuskan oleh pemerintahan baru sejalan dengan etika politik di masa transisi pemerintahan. Kemenq juga memastikan kebijakan dalam APBN 2025 akan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan baru. Kementerian Keuangan memastikan rencana pemerintah dalam mendorong implementasi berbagai kebijakan krusial seperti kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% di 2025 baru akan diputuskan oleh pemerintahan baru. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 lalu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kenaikan PPN menjadi 12% masih berpotensi berubah sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru. Sebab sesuai dengan etika politik, masa transisi pemerintahan pada tahun ini akan mengedepankan transisi kebijakan yang fleksibel. Sri Mulyani juga memastikan kebijakan dalam APBN 2025 akan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan baru, termasuk memastikan kebijakan krusial dalam APBN 2025. Undang-undang HPP yang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan kita semua membahas, kita sudah setuju. Namun kita juga menghormati pemerintahan baru yang nanti termasuk di dalam pelaksanaan pembahasan mengenai target-target penerimaan negaranya. Jadi kalau target penerimaan negara PPN-nya tetap 11, ya pasti nanti disesuaikan. Kalau target penerimaan negaranya di-adjust dengan Undang-Undang HPP, ya nanti akan dibahas juga. Jadi ini semuanya Bapak kami mencoba menjaga dari sisi siklus politik, siklus anggaran. Kenaikan PPN menjadi 12% rencananya mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN ini merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia akan menemui kembali Dirjen Pajak untuk membahas rencana kenaikan PPN 12%. Pelaku usaha berharap kenaikan PPN tidak berdampak pada daya beli dan kinerja industri retail. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO mengaku khawatir kenaikan menjadi 20% akan menurunkan daya beli sehingga berimplikasi terhadap kinerja industri retail yang saat ini masih tertekan. Ketua Umum HIPINDO Budiarjo Idwansyah mengatakan pembahasan rencana kenaikan PPN 12% antara pelaku usaha retail dan Dirjen Pajak akan kembali dilakukan. Hal ini bertujuan agar kenaikan PPN tidak begitu berdampak terhadap daya beli dan kinerja para pelaku usaha retail. Asosiasi kemarin ketemu dengan Pak Dirjen, kita belum bisa memberikan pendapat karena masih dalam tahap diskusi dengan Pak Dirjen Pajak di kantor beliau. Mungkin minggu depan ada pertemuan lagi dengan dia. Sementara itu, peneliti Indef Abdul Manap Pulungan meminta pemerintahan baru nantinya perlu cermat dalam memutuskan kebijakan tarif PPN yang dampaknya sangat luas. Apalagi kinerja perekonomian tahun ini akan cukup berat akibat dampak ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Sehingga kekhawatiran akan makin melemahnya daya beli masyarakat sangat kuat, terutama dari sektor informal yang dihuni kalangan usaha kecil dan pekerja informal. Relatif rentan terhadap kebijakan-kebijakan karena mereka tidak mendapatkan pendapatan yang pasti. Kalau misalnya yang bekerja di sektor formal, pasti dia akan ada kepastian pendapatan gaji tiap bulan. Jadi dia tinggal menyesuaikan dari apa yang dia dapatkan. Jika terjadi kenaikan PPN, maka dia akan bisa mengurangi konsumsi di sisi yang mana gitu. Sementara ketika bekerja di sektor informal itu sulit karena pendapatannya tidak pasti. Padahal PPN ini tidak dibatasi ke kelompok mana kenanya, tapi kena seluruhnya di seluruh level pendapatan. Sebelumnya, rencana kenaikan PPN menjadi 12% telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyebutkan kenaikan PPN menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Rarjo Patmo, IDX Channel.